Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya tempo hari, saat ini saya akan mencoba membahas beberapa soal terkait dengan gesekan ya. Ini beberapa contoh soal yang diberikan ini mayoritas merupakan soal-soal ujian akhir ya yang pernah diberikan terkait dengan gesekan. Baik, langsung saja ya. Ini kita awali dengan soal yang pertama. Nah, ini sebenarnya sudah pernah diberikan saat PR ya, PR kemarin. Yaitu ada sebuah double brake mechanism ya, yang digunakan untuk menghentikan putaran putaran roda ya, putaran roda. Nah, diketahui koefisien gesek statis antara roda dengan balok rem di H ya, dan di I itu adalah 0,8. Kemudian diketahui momen yang bekerja pada roda, ya di sini ada M ya di sini, itu besarnya adalah 5 Newton meter. Yang ditanyakan adalah berapa gaya P minimum yang diberikan pada tuas di sini untuk menghentikan putaran roda tersebut. Nah, di sini karena kita ketahui momen ini arahnya seperti ini ya, ini momennya counterclockwise ya. Dan kemudian dengan mekanisme tuas seperti ini, maka secara bersamaan nantinya akan ada gaya normal yang diberikan pada titik H dan I, ya, yang mereka ini akan menekan, ya akan ada gaya normal yang diberikan di sini, gitu ya. Katakanlah ini adalah normal H dan ini adalah normal I, begitu, seperti itu. Nah, maka di sini nantinya akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah putar dari roda tersebut. Katakanlah ini adalah gesekan H, ya. Kemudian yang ini adalah gesekan I, FI. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa gaya P yang diberikan, gaya P minimum. Nah, untuk menjawab itu pertama kita harus lihat dulu bagaimana kondisi roda tersebut ya berputar. Jadi roda berputar dengan arah counterclockwise. Maka untuk menghentikannya maka diperlukan gaya gesek. Ya. Yang gaya gesek yang arahnya nantinya efek gaya gesek itu akan memberikan perlawanan ya torsi yang arahnya clockwise. Dalam hal ini yang diberikan oleh FH ya dan FI ini. Ya, ini FH dan FI begitu. Nah, sekarang berapa besarnya FH dan FI? Nah, ini karena dia itu P minimum ya, P minimum sehingga saat itu gitu ya F-nya itu mencukupi untuk artinya itu F minimum ya mencukupi untuk menahan M ya. Berarti di sini saya koreksi F-nya ini adalah F maksimum ya, F maksimum. Di mana F maksimum itu adalah rumusnya mu dikalikan N. Di mana mu-nya sudah diketahui 0,8. Maka di sini FH ya sama dengan 0,8 NH, sedangkan FI sama dengan 0,8 NI. Kira-kira seperti itu. Nah, gaya gesek ini harus memberikan torsi yang berlawanan ya dengan M tersebut. Sehingga minimum total torsi yang disebabkan oleh gaya gesek di H dan gaya gesek di I itu sama dengan 5 Newton meter. Karena itu nantinya persamaan yang harus kita penuhi adalah FH ya, dikalikan jari-jari dari bola itu ya, dari roda ini maksudnya itu 0,2 meter ditambah FI ya, dikalikan jari-jari dari apa namanya dari roda itu. Nah ini harus ya sama dengan M-nya ini, M-nya ya. Di mana M-nya itu sama dengan 5 Newton meter. Baik. Nah sekarang pertanyaannya berikutnya untuk mendapatkan FH dan FI
ini artinya kita harus mencari gaya normal di H dan gaya normal di I. Nah, apakah gaya normal di H dan gaya normal di I itu nilainya sama? Belum tentu. Kita harus lihat dari mekanismenya, ya mekanismenya. Artinya nantinya kita harus secara berunut begitu ya mencari hubungan antara NH dengan P dan juga hubungan antara NI dengan P. Jadi NH itu sama dengan sekian P, NI sama dengan sekian P. Jadi nantinya ketika sudah dapatkan variabel P-nya, nah kemudian nanti P-nya ini kita masukkan dalam persamaan ini. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan nilai P minimum berapa. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini nanti apa namanya? Ini saya tunggu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kita harus mulai dulu dari mana? Kita harus mulai dari ini, dari apa namanya? Kita tengok dulu nih, misalnya dari tuasnya dulu ya. Di sini tuasnya ini berputar di mana? Oh, tuasnya berputar di sini terhadap titik ini. Kita hitung sigma momen terhadap titik ini ya. Kita hitung sigma momen terhadap titik ini, maka kita akan dapatkan, ini kan batang dua gaya nih, EJ ini. Kita akan dapatkan gaya EJ. Oke? Nah, sebagai fungsi dari P. EJ sama dengan sekian P. Ya kan di sini dimensinya diketahui. Setelah sudah dapat berapa gaya EJ, maka selanjutnya kita tengok ini. Ya. Tengok benda ini, EDC. Ya. Ya, EDC ini. Ya. Di mana dia berputar di D. Oke. Karena itu di sini kita buat free body diagram dari batang EDC ya. Nah, di situ nanti kita hitung kesetimbangan momen di D misalnya. Hitung kesetimbangan momen di D, maka kita akan dapat gaya CK. Oke. Kita akan dapat gaya CK. Ini misalnya nih. Misalnya ini adalah EDC. Ya. Ini adalah EJ misalnya. Ini adalah CK. Nah, di sini ada DXDY. Ada DXDY ya. Ya. Karena tadi EJ sudah diketahui nilainya, maka ini ada 3 yang tidak diketahui, kita bisa cari. Kita punya 3 persamaan. Hitung kesetimbangan momen di D, kita dapat CK. Setelah itu sigma Fx sama dengan 0, kita dapat DX. Sigma Fy sama dengan 0, kita dapat DY. Oke? Oke, jadi kita udah dapat DX dan DY. Dan juga kita dapat CK. Nah, selanjutnya, ini kita tengok pencengkram ini, pencengkram yang sebelah kiri ini. Ya, pencengkram sebelah kiri. Nah, di sini kita hitung persamaan momen, kesetimbangan momen di A. Ya, hitung kesetimbangan momen di A. Ya, jadi nanti misalnya ini saya gambarkan contohnya nih ya. Misalnya ini adalah ininya ya. Oke, guys, seperti ini ya. Ini ada dx dy, dx dy jangan lupa di sini berarti kebalikannya. Ini dx, ini dy. Ini dx. Nah, kemudian di sini ada gaya normal ya. Ini adalah nh. Kira-kira seperti itu. Ya. nh. Kemudian di sini kebetulan ya gaya geseknya di H ini, maaf ini itu segaris ya, segaris dengan A ya. Jadi ya di sini. Ini sebenarnya ada gaya gesek di sini nih. Ya, gaya gesek. Ya, arahnya ke sini. Ya. Nah, kebetulan ini dia segaris dengan titik A, titik di A. Jadi kalau kita hitung kesetimbangan momen di A, gaya gesek ini tidak memberikan kontribusi ya, tidak memberikan kontribusi terhadap momen di A ya. Sehingga dari sini kita akan dapatkan nilai NH. Oke? Ya, dari sini kita bisa dapatkan nilai NH. Kita hitung kesetimbangan momen di sini ya. Dx dan dy sudah diketahui,
lokasi garis DX dan DY juga sudah diketahui, ya, maka kita bisa dapatkan nilai NH. Oke, jadi kita sudah dapat NH sama dengan sekian P. Ya. Kemudian kita tengok yang satu lagi, yang pencengkeram yang satu lagi. Ya. Ini sama konfigurasi kurang lebih, begitu ya. Nah, di sini ada gaya CK, ya, ada gaya CK. Kemudian di sini ada normal I, gaya normal I. Ya. Kemudian di sini ada gaya geseknya tentunya, ya. Tapi gaya geseknya ini segaris juga dengan titik di B, ya, ini B, ini, ya, B. Karena itu ketika kita hitung kesetimbangan momen di B, maka kita akan bisa langsung dapatkan nilai NI. Ya. Oke ya. Jadi setelah NH dan NI sudah kita ketahui, ya, yaitu NH dan NI itu sebagai fungsi dari P, maka kita tinggal masukkan NH dan NI ini, ya, NH dan NI ini, ya, ke dalam persamaan di sini, ya. Di mana FI-nya ini kan, FH itu sama dengan 0,8 NH, FI sama dengan 0,8 NI. Jadi akhirnya kita akan dapatkan P berapa. Oke, kira-kira demikian ya. Kira-kira demikian. Baik. Jadi saya tidak akan membahas sampai dapat hasilnya berapa, gitu. Tapi secara umum bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Baik ya. Kita berikutnya lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya seperti ini, ya. Jadi ada tumpukan balok nih, yang paling atas besarnya 100, masanya 100 kg, yang tengah 50 kg, yang bawah 20 kg. Nah, kemudian diketahui koefisien gesek antar balok seperti pada gambar, ya. Kalau antara balok 100 dengan 50 itu 0,6, koefisien gesek statisnya, antara 50 kg dengan 20 kg koefisien gesek 0,4, dan antara balok 20 kg dengan lantai koefisien gesek 0,3. Nah, pertanyaannya, berapa gaya P minimum yang diberikan agar terjadi slip? Agar terjadi slip. Nah, di sini, ya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya. Kemungkinan yang pertama adalah balok 50 kg ini slip terhadap 100, ya udah pasti terhadap 100 ya, dan slip juga terhadap yang 20 kg. Gitu. Jadi 20 yang balok 20 kg itu tetap di sini, ya, tetap tidak bergeser, sedangkan yang slip hanya yang balok 50 kg saja ke kanan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ketika P ini diberikan pada balok 50 kg, ya, balok 20 kg-nya itu ikut bergeser juga ke kanan. Sehingga dalam hal ini, yang slip adalah permukaan jelas antara yang 100 kg dengan 50 kg, dan yang kedua adalah antara yang 20 kg dengan lantai. Begitu. Ya. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Nah, yang benar yang mana? Nah, kita harus buktikan. Ya, kita harus buktikan. Baik, sekarang misalnya kita tengok dulu apa namanya? Kita tengok dulu pribadi diagramnya, gitu ya. Kita tengok dulu pribadi diagram. Jadi misalnya kita asumsikan balok 2 yang bergeser, ya. Balok 50 kg, maksud balok yang di tengah yang bergeser. Ya. Jadi kalau misalnya itu asumsi yang pertama yang terjadi, maka pribadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini yang 50. Maaf. Oke. Jadi ini balok, ini bisa saya gambarkan balok 50 kg ya, ini balok 50 kg. Ini diberikan gaya P. P. Maka karena kondisinya yang kita asumsikan 50 gram itu yang akan slip ke kanan, ya, maka di sini akan ada pertama di sini ini gaya normal, ya. Katakanlah ini gaya normal 1 ya. Kemudian ini ada gaya gesek 1 F1.
Kemudian ada gaya normal 2, kemudian ada gaya gesek F2. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada gaya berat W sama dengan katakanlah G-nya 10 ya, jadi 500 Newton. 500 Newton. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada berapa yang tidak diketahui? Yang tidak diketahui ada 3, yaitu P, kemudian N1 dan N2. F1 dan F2 itu sudah diketahui, yaitu besarnya adalah 0,6. Untuk F1 sama dengan 0,6 N1, F2 adalah 0,4 N2. Kok diketahui, Pak? Ya karena ini slip di situ. Jadi artinya gaya gesek maksimum yang terjadi di sana. Begitu. Ya. Oke. Nah, karena 3 yang tidak diketahui, sedangkan kita hanya punya 2 persamaan. Loh, kok 2 persamaan bukannya 3 persamaan, Pak? Nah, dalam kasus ini kita tidak diberikan informasi dimensi, ya. Di mana letak gaya P-nya, berapa ketinggian gaya P-nya, di mana resultannya, ini resultan dari gaya geseknya dan gaya normalnya. Karena itu kita artinya di sini kita tidak punya 3 persamaan, jadi kita hanya punya 2 persamaan saja, yaitu sigma fx dan sigma fy. Ya, jadi kita hanya punya 2 persamaan yang tidak diketahui 3, yaitu P, kemudian N1 dan N2. Karena itu kita harus lihat free body diagram benda yang lain. Ya, kita sekarang tengok yang free body diagram yang baloknya yang 100 kg ya. Jadi ini misalnya ini adalah balok yang 100 kg. Balok 100 kg. Maka di sini juga ada N1 yang arahnya ke atas ya, kebalikannya gitu ya. Kemudian di sini akan ada F1 arahnya kebalikannya ya. Tentu saja begitu karena kan aksi reaksi. Kemudian ini ada gaya normal dinding. Normal dinding ya, normal dinding. Kemudian ini ada gaya berat. Gaya beratnya adalah 1000 Newton. Ya, 1000 Newton. Oke? Oke ya. Nah, kalau kita tengok persamaan, kalau kita tengok free body diagram dari balok yang di atas ini, ya kita lihat di sini ada berapa yang tidak diketahui? Ada 2, yaitu ND ya, dan N1. Oke, jadi hanya 2 yang tidak diketahui. Artinya kita bisa selesaikan. Akhirnya kita dari sini, dari free body diagram yang di atas ini, kita bisa dapatkan nilai N1. Ya, jadi dari mana? Dari misalnya kita tengok ininya ya, persamaan kesetimbangannya sigma F Y sama dengan 0 ya misalnya. Maka kita dapatkan N1 sama dengan 1000. Oke. Nah, kemudian nanti karena F1 itu sudah kita ketahui ininya 0, yaitu 0,6 dikalikan N1. Ya, maka F1-nya dapatkan juga 600 juta. Oke. Jadi dari sini kita sudah dapat N1. Nah, selanjutnya baru kita tengok free body diagram yang di sini, yang di bawah ini. Oke. Yang di bawah ini. Nah, dari situ kita akan bisa dapatkan nanti N2. Ya. Kita langsung saja misalnya karena N1 sudah diketahui ya. Maka ini sigma Fy sama dengan 0. Maka ini N2 ya kan dikurang N1, N1-nya sudah diketahui ya. Kemudian dikurangi 500 ya. Sama dengan 0. Kita akan dapat N2 ya. N2 sama dengan 1500 Newton. Nah, karena N2 dapat, kita bisa dapat F2. Nah, F2 dalam kondisi asumsi ini ya, yaitu besarnya 0,4 dikalikan 1500 sama dengan 600 Newton. 600 Newton. Ya, seperti itu. Kira-kira demikian. Nah, Pak udah selesai dong nih dapat nih kita dapat P-nya. Ya kan P sama dengan F1 tambah F2 nih. Sigma Fx sama dengan 0 kita dapat nih P sama dengan F1 tambah F2. Iya, kalau asumsinya ini benar. Nah, sekarang kan pertanyaannya asumsi ini benar atau tidak gitu.
Untuk mengeceknya, ya, maka kita perlu gambarkan free body diagram yang ketiga, yang massa balok 20 kg. Nah, massa balok yang 20 kg ini, ya. Nah, kita tengok nih sekarang. Nih di sini kan bekerja N2, ya, dan kemudian F2, betul ya. Ini N2, ini F2. Kemudian dia bekerja juga gaya berat, ya, gaya berat, ya, W-nya, ya, W sama dengan 200 katakanlah, ya, 200 Newton. Kemudian ada gaya normal, katakanlah N3, ya, N3. Nah, N3 ini arahnya ke atas, ya. Kemudian ada juga gaya friksi F3 antara balok 20 kg dengan lantai. Nah, pertanyaannya adalah apakah F3-nya tersedia nih? Tersedia atau tidak? Begitu. F2-nya kan sudah diketahui dalam asumsi ini, dalam case ini, yaitu 600 Newton. Ya. Pertanyaannya apakah F3 tersedia atau tidak? Apakah F3 itu masih lebih kecil dari, pertanyaannya nih, apakah F3 itu masih lebih kecil dari 0,3 dikalikan N3? Pertanyaannya begini. Ya, kalau F3-nya ini lebih kecil dari 0,3 dikalikan N3, maka asumsi ini benar. Ya. Ya, asumsi bahwa hanya balok 50 kg yang bergeser ke kanan itu benar. Ya. Oke. Nah, di sini kan kita bisa dapatkan sigma Fx sama dengan 0, maka F2 sama dengan F3 ya. Berarti F3-nya dengan asumsi ini 600 Newton, ya, 600 Newton. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa N3, ya. Nah, di sini kan sigma Fy, oh, nah, kita saya selesaikan sampai selesai juga nih. Sigma Fy sama dengan 0, N3-nya sama dengan N2 ditambah W, ya. N2-nya itu adalah 1500 ditambah W-nya 200. Jadi sama dengan 1700. Oke, sekarang kita udah dapat nilai N3. Nah, kita hitung nih sekarang. Apakah ini terpenuhi? Gitu kan pertanyaannya. Ya kan? Apakah ini terpenuhi? Ya kan? Nah, kita cek sekarang. 0,3 dikali 1700 itu berapa? 0,3 dikali 1700 itu adalah 510. Ya. Jadi F3 maksimum yang tersedia itu adalah 0,3 dikalikan 1700 alias 510 Newton. Alias, nah dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata gaya gesek nggak tersedia di sini untuk asumsi yang awal, yang pertama tadi bahwa hanya balok 50 kg yang bergeser ke kanan. Jadinya artinya apa? Artinya asumsi yang pertama itu salah. Jadi kondisi yang terjadi adalah bukan 50 balok 50 kg saja yang bergeser yang kanan, yang 20 kg itu tetap, ya. Tapi yang benar adalah, ya, yang kedua tadi. Jadi yang bergeser itu adalah balok 50 kg bersama-sama dengan balok 20 kg sama-sama bergeser ke kanan. Nah, dalam kondisi tersebut, ya, maka nilai F3 yang benar adalah 510 Newton, bukan 600 Newton. Karena kapasitas maksimumnya 510 Newton. Ya. Jadi kalau misalnya kita tengok seperti ini, maka F3 yang benar di sini adalah 510. Nah, berarti F2 yang benar itu adalah 510 juga, bukan 600. Nah, kemudian dari sini kita balikin lagi ke atas, ke pribadi diagram yang di atas, bahwa F2 itu adalah 510. Sehingga P-nya berapa? P-nya adalah, ini kan sigma Fx sama dengan 0, yang berarti P sama dengan F1 tambah F2, di mana F2-nya tadi dikoreksi jadi 510. Jadi didapatkan P itu sama dengan F1, yaitu F1-nya 600, ya tidak berubah, ya, plus 510. Jadi kita dapatkan P-nya itu 1110. Oke. Baik ya, ini contoh soal yang kedua. Aduh, sebenarnya saya nggak pengen sampai selesai, tapi ini terlanjur nih. Oke ya, kita lanjut ke yang berikutnya sekarang. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Nah, soal berikutnya begini, mirip ya. Nah, kali ini saya nggak akan selesaikan sampai habis ya, sampai angka ya. Oke,
Di sini ada dua buah benda, masing-masing masanya 50 kg dan 50 kg dan 60 kg. Disusun seperti ini. Balok 60 kg diletakkan pada lantai yang memiliki kemiringan 10 derajat. Ya. Kemudian diketahui koefisien gesek antar permukaan benda jadi sama nih 0,3 ya. Jadi yang baik ini maupun ini ya, US-nya sama dengan 0,3. Sudah diketahui. Ya. Nah, kemudian balok yang 50 kg itu dia bebas bergerak secara vertikal, artinya tidak ada gesekan dalam arah vertikal. Kemudian hitunglah harga gaya P minimum yang akan menyebabkan benda 60 kg bergerak. Oke. Nah, kalau seperti ini kita nih ya, gampang ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya. Ya, di sini kita gambar dulu free body diagram dari baloknya dulu ya, kita gambarkan dulu. Ini misalnya balok ya. Balok 60 kg. Dia ditarik oleh gaya P begitu. Ya. Karena pertanyaannya ini berapa gaya P minimum sehingga balok 60 kg ini bergeser ya, bergerak ke kanan. Artinya apa? Ini kan dia punya dua permukaan kontak. Permukaan kontak atas dan permukaan kontak yang bawah. Artinya kedua permukaan kontak tersebut itu dalam kondisi akan slip gitu, impending motion ya. Jadi maka baik F yang di permukaan bawah maupun gaya gesek yang permukaan atas itu udah F maksimumnya ya. Jadi di sini misalnya katakanlah ini adalah ada N1 ya. Kemudian di sini ada gaya gesek F1 ya. Yang arahnya melawan dari kecenderungan benda yang bergeser ke kanan. Kemudian di sini juga ada ada N2. Dan kemudian di sini ada F2 yang arahnya juga berlawanan dengan kecenderungan benda yang akan bergeser ke kanan. Oke. Kemudian di sini ada gaya berat, tentu saja W. Ya. W-nya itu adalah 600 Newton. Baik. Nah di sini ada berapa variabel yang tidak diketahui. Ada 3, yaitu P, kemudian N1 dan N2. Ya. F1 dan F2-nya gimana Pak? F1 itu fungsi dari N1, F2 fungsi dari N2. Ya. Karena ini kita sudah ketahui F1-nya adalah akan dalam kondisi maksimum, yaitu F1. Saya gambarkan. F1 sama dengan 0,3 ya. 0,3 N1. Sedangkan F2 sama dengan 0,3 N2. Begitu. Jadi artinya dari free body diagram ini yang tidak diketahui itu ada 3 ya, hanya N1, N2 dan P. Nah, P itulah yang ditanyakan ya. Adalah N2. Oke. Nah, karena ada 3 yang tidak diketahui dari free body diagram ini kita nggak bisa solve ya. Karena kita hanya punya dua persamaan, sigma fx dan sigma fy. Ya. Jadi artinya kita harus tengok free body diagram dari benda yang satunya lagi yang 50 kg itu. Kira-kira gini ya. Ya. Jadi di sini akan bekerja gaya N2 juga ya, yang arahnya kebalikan. Kemudian ada F2 yang arahnya kebalikan juga ini F2. Ya. Nah, maka di sini akan ada gaya N dinding gitu ya, N dinding. Kemudian di sini ada gaya berat besarnya 500 Newton. Oke. Nah, kalau kita tengok free body diagram yang atas ya, yang atas, makanya kita tidak ketahui itu hanya 2, yaitu N dan N2. Ya, N2. F2 itu fungsi dari N2. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan akhirnya nilai N2 begitu ya. Ya, jadi tengok dengan free body diagram yang atas ini ya. Kita hitung sigma Fy sama dengan 0. Ya, kita hitung sigma Fy sama dengan 0. Kita bisa dapatkan N2. Betul ya? Ini kan sudutnya diketahui itu 10 derajat ya, 10 derajat. Ya, jadi
Jadi sigma FY sama dengan 0 itu adalah N2, ini kan cos 10 ya, cos 10 ditambah F2 sin 10 minus 500 sama dengan 0. Ya, gitu. F2 ini fungsi dari N2. Jadi kita bisa dapatkan nanti N2 ya. F2 sama dengan 0,3 N2. Jadi kita dapat N2 nih di sini. Kita akan dapat N2, nilai N2. Oke. Setelah udah dapat nilai N2, maka kita baru beranjak ke free body diagram yang di bawah. Ya. Anda hitung nanti misalnya sigma FY-nya ini ya. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Ya, misalnya seperti itu. Anda nanti hitung saja sigma FY aksen sama dengan 0. Anda nanti akan dapat N1. Oke. Karena di sini dapatnya langsung ya N1 ya, dikurangi N2 dikurangi W cos 10 sama dengan 0. Ya. Jadi Anda akan N2 kan udah dapat, Anda akan dapat N1. N1 Anda dapat ya. Nah, setelah udah dapat ini ya udah langsung Anda bisa hitung berapa P ya. Selanjutnya sigma F X aksen sama dengan 0. Ya, Anda akan dapatkan itu hubungan P dengan F-nya ya, F1 dan F2. Sudah dapat akhirnya nanti nilai P ya. Oke, begitu ya garis besarnya untuk menyelesaikan soal ini. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya seperti ini. Jadi ada baji nih, ya baji seperti ini. Ya. Jadi baji di C ini ditekan dengan gaya P. Nah, dia itu terhubung dengan baji di B. Ya. Baji di B ini dia itu memiliki kontak di A, ya, dan kemudian dia juga ditekan oleh apa namanya ini pegas. Ya. Ya, pegas yang memiliki kekakuan 500 Newton meter, 500 Newton per meter. Nah, diketahui pertama nih koefisien gesek B dengan C-nya ini adalah 0,6 ya. Ini adalah mu-nya sama dengan 0,6. Kemudian A dengan B ini mu-nya sama dengan 0,4. Kemudian C dengan D juga sama 0,4. Oke ya. Nah, kemudian di sini diketahui springnya tertekan 200 mm. Artinya kalau kita konversi ke gaya springnya itu sama dengan K dikalikan delta X kan, ya, yaitu sama dengan 500 dikalikan 0,2 meter. Ya. Jadi kita akan dapatkan F-nya itu adalah 100 Newton. Ya, jadi artinya di sini ada gaya 100 Newton nih. Menekan. Ya. Oke. Nah, jadi ketika C ini didorong ke kiri ya, oleh gaya P ini ya didorong ke kiri, maka yang terjadi apa? Ini D-nya kan fix ya, D di bawah itu fix, dia diam. Maka kecenderungan yang terjadi adalah baji di B ya, itu akan punya kecenderungan ke atas ya, bergerak ke atas ya. Sehingga di sini nanti dengan A itu dia akan punya gesekan. Ya, gesekannya di A itu arahnya ke bawah nanti. Begitu. Nah, sedangkan yang di C, yang baji C dia akan dilawan oleh gaya gesek antara permukaan BC dan juga gaya gesek antara permukaan C dan D. Seperti itu kira-kira ini ya apa garis besarnya. Ya, jadi misalkan oke saya akan coba sampai buatkan dia free body diagramnya aja ya. Oke, ini ya. Jadi yang pertama kita tengok itu adalah baiknya kita tengok dari ini dulu deh, baji di C dulu supaya kita punya gambaran gambaran yang pas ya, yang benar ya.
Jadi pertama gini ya. Ini adalah misalkan adalah baji di C ya. Jadi berikan gaya P ya. Maka di sini akan ada ya ini gaya normal BC ya. Ini adalah normal BC. Kemudian adalah gaya gesek ya, BC. Kemudian ini adalah gaya normal CD. Kemudian ini adalah gaya gesek CD. Oke. Nah, sudutnya diketahui ya, ini 15 derajat ya, semua 15 derajat ya. Jadi kita bisa ya nantinya kita bisa selesaikan persamaan kesetimbangannya nanti. Nah, cuman di sini ada berapa yang tidak diketahui? Ada 3 yang tidak diketahui, yaitu NBC, NCD, dan P. Oke? FBC dan FCD gimana? FBC itu fungsi dari NBC, karena FBC ini kondisi maksimum, ya, akan bergerak, artinya berarti kondisi gesek maksimum, yaitu FBC sama dengan tadi koefisien geseknya 0,6 ya, ini 0,6 koefisien geseknya, ini tadi 0,4, sedangkan yang ini 0,4 juga. Ya, jadi FBC itu sama dengan 0,6 dikalikan NBC. FCD sama dengan 0,4 dikalikan NCD. Gitu. Ya. Nah, ada 3 yang tidak diketahui, kita cuma punya 2 persamaan. Artinya kita tidak bisa selesaikan dari free body diagram ini. Ya. Kita harus tengok, ini kan baji C ya. Kita harus tengok baji di C, baji di B. Ya. Misalnya ini adalah baji di B. Di B. Oh ya, berat bajinya diabaikan ya tadi ya. Nah, ini di B akan bekerja gaya 100 Newton, yang tadi adalah ini 100 Newton adalah gaya pegas ya. Kemudian ada gaya gesek FBC dan gaya normalnya ya. Ini NBC. Ini adalah FBC. Ya. Nah, kemudian di antara permukaan kontak A dan B ya, juga akan bekerja gaya normal NAB dan gaya gesek FAB. Nah, pertanyaan gaya gesek FAB ini arahnya kemana? Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari soal ini, ketika C itu didorong ke kiri, maka B ini, baji di B, dia punya kecenderungan untuk bergerak ke atas. Karena itu, maka gaya gesek di permukaan AB arahnya ke bawah, akan mencoba melawan pergerakan B yang ke atas. Ya, seperti itu. Ya, begini kira-kira. Ya, nah kita udah tahu juga sudutnya. Ini kita bisa selesaikan. Yang tidak diketahui ini hanya 2, yaitu NAB dan NBC. FAB sama dengan 0,4 dikalikan NAB. Ya. Jadi yang variabel yang tidak diketahui hanya 2, NAB dan NBC. Ya. Dengan kita punya 2 persamaan, sigma fx dan sigma fy. Oke. Oke ya, dari sini ya. Jadi dengan sigma, ini contohnya ya, misalnya dengan sigma fx sama dengan 0, ya, ini dari yang baji B ini kita akan dapatkan nantinya hubungan antara NAB dengan NBC. Jadi nanti dari sini Anda bisa dapatkan NAB sama dengan sekian NBC. Oke. Oke ya. Nah, kemudian dari situ, setelah itu Anda hitung kesetimbangan dalam arah Y. Nah, setelah itu Anda nanti akan dapatkan berapa nilai NBC. NBC Anda akan dapat dari sini. Nah, setelah NBC dapat, ya, Anda baru tengok ke free body diagram dari baji C. Nah, saat ini NBC sudah diketahui, FBC juga diketahui. Ya, setelah itu dengan sigma F ini ya, misalnya ini Y, ini X ya, ini juga sama ya, ini X, ini Y ya. Dengan sigma FY sama dengan 0 ya. Karena NBC Anda tahu ya, sudah tahu, maka Anda akan dapat NCD. Betul ya? Seperti itu, NCD Anda dapat. Nanti setelah NCD dapat, udah selesai.
dengan sigma fx sama dengan 0, Anda akan dapat P. Oke ya? Bisa dipahami ya langkah-langkah penyelesaiannya. Ya. Ya, jadi pertama, tengok persamaan kesetimbangan di B dulu, ya, di baji B. Dengan sigma fx sama dengan 0, Anda akan dapat hubungan NAB dengan NBC. Setelah itu dengan sigma FY sama dengan 0, akhirnya Anda dapatkan NBC-nya. Ya. Setelah itu baru tengok ke persamaan kesetimbangan baji di C. Ya, dengan cara yang sama, sigma fx dan sigma FY sama dengan 0, Anda akan dapatkan nanti NCD berapa dan P berapa. Kira-kira demikian. Ya, jadi kalau baji, ya, kondisi baji ketika dia digerakkan, maka kondisi gesek, ya, gaya gesek di dua permukaan baji itu dia pasti maksimum nilainya. Ya. Seperti itu. Ketika dia sesaat akan bergerak, ya, maksudnya dalam kondisi seperti itu. Baik. Udah ya, kemudian berikutnya kita lihat yang soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ya seperti ini. Ini contoh soal UAS kapan begitu saya lupa ya. Nah, di sini diketahui berat balok di berat balok W itu sama dengan 20 Newton. Ya. Nah, kemudian koefisien gesek statik antara balok dengan lantai ya di sini diketahui mu-nya sama dengan 0,65. Nah, balok ini terhubung dengan dengan batang-batang ya. Katakanlah ini ada batang ini, batang yang di atas dengan batang yang di bawah ini, yang miring, batang miring ini. Ya. Nah, diketahui pada batang yang di atas ini diberikan gaya F. Ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai maksimum gaya F agar balok tidak mengalami slip? Agar balok tidak mengalami slip. Berarti artinya di sini nanti F yang terjadi antara balok dengan lantai itu adalah F maksimum. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita tengok di sini ini ada batang dua gaya. Ini adalah batang dua gaya nih. Ini batang dua gaya. Ya. Jadi nanti kita bisa yang pertama kita hitung dulu ya cara mengerjakannya bagaimana. Yang pertama kita hitung dulu berapa gaya dari batang dua gaya ini dengan cara menghitung kesetimbangan di pin di dekat dinding. Ya. Maka kita akan dapatkan berapa, katakanlah ini P lah ya misalnya ya, berapa gaya P gitu misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru kita berikutnya yang kedua, langkah kedua adalah kita tengok free body diagram balok W. Oke ya, kita coba ya. Ya bisa seperti ini ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan free body diagram dari balok ya, misalnya balok. Maka di sini ini adalah gaya katakanlah P, ya, gaya batang P. Kemudian ini ada gaya berat W. Kemudian ada gaya normal lantai. Kemudian ada gaya gesek. Ya, seperti itu. Ya. Ini adalah normal lantai. Ini adalah gaya gesek. Di mana gaya geseknya ini adalah ini karena akan slip ya 0,65 dikalikan N. Nah, jadi kalau kita tengok free body diagram di sini, yang tidak diketahui itu ada berapa? Ada 2 cuma ya, hanya N saja dan P ya. Nah, cuma di sini kita perlu ketahui P-nya ini nantinya ya P-nya itu kita hubungkan dengan F gitu. Ya, dari sini dengan free body diagram seperti ini kita akan dapatkan V-nya itu berapa ya. Dengan sigma fx dan sigma fy sama dengan 0, kita akan dapatkan berapa nilai N dan berapa nilai P. W-nya sudah diketahui tadi 20 Newton ya. Ya. Jadi dengan contohnya sigma fy sama dengan 0, kita akan dapat P. Ini kan sudutnya diketahui ya, sudut P ini kita udah ketahui, 45 derajat.
ya, dengan sigma FY sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0, maka kita akan dapat P. Maaf, belum ya. Sigma masih ada N, sorry, belum dapat ya. Dengan sigma Fx dulu, maaf. Jadi Anda harus cari sigma Fx sama dengan 0 dulu. Ya. Jadi Anda hitung sigma Fx sama dengan 0, maka Anda akan dapatkan P itu sama dengan sekian N, gitu ya. Hubungan P dengan N, gitu. Kayak normal. Nah, setelah itu baru dengan sigma Fy sama dengan 0, baru Anda akan dapatkan nilai P-nya sekian. Anda akan dapatkan P. Ya, Anda dapat P. Nah, setelah itu baru tengok yang ini, free body diagram yang batang mendatarnya. Ini ada batang mendatar, ini ada F. P ini Anda udah tahu tadi nilainya ya, P-nya. Ya, arahnya. Ya, di sini ada tentunya gaya reaksi tumpuannya. Anda hitung itu timbangan momen di sini, Anda akan dapatkan F. Ya. Udah selesai. Ya. Ini sudutnya juga tahu ya, Anda 45 derajat. Ya, sudutnya. Oke ya, jadi mudah ya untuk mendapatkan nilai F, berapa F maksimum. Ya. Baik, sudah ya, sudah selesai di sini. Nah, kemudian akhirnya nih soal yang terakhir nih, contoh soal yang terakhir. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Nah, ada sebuah balok ya, dia digantung ya dengan tali ya. Kemudian ditahan oleh sebuah balok dengan massa 100 kg. Ya, seperti ini. Nah, diketahui koefisien geseknya ini mu S-nya 0,3 di sini. Kemudian di sini balok yang ini balok M ini dia ada roda di sini. Jadi asumsinya tidak ada gesekan ya antara roda dengan lantainya. Jadi gaya geseknya 0 di sini, hanya ada gaya normal saja. Oke. Jadi di sini ada pertanyaannya, berapa besar massa M agar balok ya, dengan massa 100 kg ini dalam keadaan seimbang. Ya, jadi artinya dia tidak turun dan juga tidak naik. Begitu. Berapa range ya, kisaran massa M-nya itu berapa? Ya, jadi pertanyaannya ini M itu nilainya berapa? Berapa sampai berapa? Sehingga kondisinya tetap seimbang, artinya tidak bergerak ya, tidak bergeser. Nah, untuk kondisi seperti ini ya, untuk menyelesaikannya maka kita harus menghitung kesetimbangan gaya-gaya pada dua kondisi ekstrim ya. Kondisi ekstrim yang pertama adalah misalnya seolah M-nya itu akan turun sehingga balok ini seolah akan tertarik ke atas. Sesaat lagi akan tertarik ke atas. Itu kondisi ekstrim yang pertama. Kondisi ekstrim yang kedua adalah seolah M-nya ini sangat ringan sehingga akan tertarik ke atas. Sehingga baloknya ini seolah akan turun ke bawah. Jadi ada dua kondisi ekstrim. Nah, dari masing-masing kondisi ekstrim itu, kita buat persamaan kesetimbangannya, kita buatkan free body diagramnya, kita hitung kesetimbangannya, maka kita akan dapatkan M. Ya. Dari kondisi ekstrim yang pertama, ya, yang ini, ya, kita akan dapatkan M yang di sini. M yang maksimum. Ya. Karena dia sangat besar, seolah dia akan tertarik. Sehingga dia akan turun, M-nya akan turun seolah. Dan si baloknya ini akan bergeser ke kanan, balok yang 100 kg ini akan bergeser ke kanan. Kemudian berikutnya dari kondisi ekstrim yang kedua, yang seolah M ini akan naik ke atas, ya, maka kita akan mendapatkan M yang sebelah sini. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi cara menyelesaikannya seperti itu. Oke ya, kira-kira begitu ya. Baik, ini saya coba clear. Nah, jadi kita coba misalnya case yang pertama. Case yang pertama, seolah misalnya, ini sebentar, tapi sebelumnya saya gambarkan dulu free body diagram dari yang ini. Oops.
Free body diagram dari yang ini dulu ya. Jadi di sini yang bekerja adalah gaya normal, kemudian gaya tali, ini adalah gaya tali ya. Kemudian ini adalah W ya. W ini sama dengan massa dikalikan G. Oke. Baik, ini adalah gaya normalnya. Gaya geseknya mana? Tidak ada, karena itu roda ya. Jadi diasumsikan dia smooth. Jadi tidak ada gaya gesek antara roda dengan bidang miring itu. Ya. Nah dari sini kita akan dapatkan berapa nilai T. Ya, misalnya ini adalah X, ini adalah Y. Ya. Maka dengan menghitung sigma F Y aksen sama dengan 0, kita dapatkan T itu sama dengan W cos 10 derajat. W cos 10 derajat. Oke. Oke. Jadi kita dapatkan tali ya. Berapa gaya tali, yaitu W cos 10 derajat. Nah, selanjutnya barulah kita tengok free body diagram dari balok ini ya, balok. Baik. Nah, sekarang kan ada dua kasus ya, dua kasus ekstrim. Kasus ekstrim yang pertama. Case yang pertama itu seolah misalnya M-nya sangat besar sehingga seolah dia akan turun ke bawah dan menarik balok 100 kg ke kanan. Sehingga free body diagram yang kita gambarkan di sini adalah seperti ini. Ini adalah berapa? 2T ya, karena di situ ada 2 tali yang terhubung pada katrol, 2T. Oke. Nah, di sini juga diasumsikan gesekan pada puli ini kecil ya. Jadi diabaikan ya. Jadi dia tanpa friksi. Jadi artinya apa? Artinya T-nya sama ya. Artinya kalau seperti T di sini dengan T di sini sama. Nah, ini juga gesekan pada puli diabaikan, jadi artinya T di sini dengan T di sini sama. Jadi maka jadi 2T ya. Kemudian berikutnya apalagi yang bekerja? Yang bekerja berikutnya adalah gaya W, 1000 Newton. Ini adalah berat dari baloknya itu. Kemudian ada, tentunya di sini ada gaya normal. Gaya normal. Satu. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya mencoba melawan kecenderungan benda yang bergeser ke kanan, gitu. Ya. Nah, jadi artinya di sini F-nya arahnya ke kiri karena ini ada kecenderungan dia bendanya ini akan balok 100 kg ini akan bergeser ke kanan karena masanya M ini sangat besar, gitu, seolah. Karena itu F1 ini arahnya ke kiri. Oke ya. Ini kan sudutnya diketahui, ini 20 derajat, sudut bidang miringnya 20 derajat. Ya. Jadi di sini ada berapa yang tidak diketahui? Yang tidak diketahui cuma 2. T-nya sudah diketahui ya. T-nya belum ya, berarti itu yang nanti dicari ya sebenarnya ya, T-nya itu. Karena T itu fungsi dari W alias fungsi dari M. Ya. Jadi yang tidak diketahui hanya 2, yaitu T dan N1. Oke. F1 sama dengan ya F1 sama dengan tadi koefisien geseknya berapa? 0,3 ya. 0,3 N1. Jadi yang tidak diketahui hanya 2 variabelnya itu N1 dengan T. Nah, dari sini kita punya 2 persamaan sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa selesaikan berapa N1, nanti N1 kita dapat dan kita akan dapat berapa T. Nah, dari T ini ya, kita akan dapat berapa M. Ya, karena kan T itu sama dengan W cos 10 alias T sama dengan Mg cos 10. Jadi kita akan dapat nilai M. M untuk yang kasus ekstrim yang pertama, ya, masanya yang besar. Gitu. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ini adalah M. Ini ada berapa di sini, berapa di sini. Oke. Dari kasus ini kita akan dapatkan M yang ini. Ya. Nanti Anda akan dapat yang ini. Seperti itu. Ya. Nah kemudian case kedua. Case 2. Ya. Case 2 itu M-nya ini, massa bendanya ini sangat ringan sehingga seolah dia akan
tertarik ke atas dan ininya meluncur ke bawah, yang balok 100 kilogram ini akan meluncur ke bawah, ke kiri. Gitu. Jadi karena itu free body diagramnya bagaimana? Free body diagramnya sebenarnya mirip. Yang berbeda hanya besar F-nya aja, F gaya gesek. Ini adalah 2T sama ini adalah N. Ini adalah W-nya 1000 maaf, 1000 Newton. Nah, di sini ini F1-nya arahnya ke sini. Nah, gitu. Ke kanan. Ya, jadi seolah melawan kecenderungan balok 100 kg yang akan turun ke kiri, begitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini sama F1-nya fungsi dari N1, 0,3 N1 sama. Nggak berubah. Cuman arah F1-nya aja berubah ke kanan. Nah, di sini dengan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, Anda akan dapatkan nilai N1 dan Anda akan dapatkan nilai T. Nah, setelah Anda dapat nilai T, Anda dapat nilai M. Nah, nanti dari sini Anda akhirnya akan dapatkan M yang ini. Nah, yang ini. Seperti itu kira-kira. Baik, rasanya sudah cukup ya. Ini udah ada beberapa soal yang sudah dibahas, ada kurang lebih 5 soal yang sudah dibahas. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah pemahaman Anda terkait dengan gesekan. Selanjutnya silakan Anda latihan ya dengan contoh-contoh soal yang lain di buku begitu. Jadi besok kita akan ada ujian akhir yang metodenya kurang lebih mirip ya dengan UTS ya, seperti itu. Dan bahannya apa? Bahannya semua gitu ya, tidak hanya gaya gesek saja. Bahannya nanti melingkupi gaya gesek tentu saja, kemudian apa? Mungkin nanti ada kasus frame atau mesin ya, yang nanti di mana untuk frame itu nanti Anda diminta menghitung diagram gaya dalamnya untuk di salah satu batangnya. Seperti itu. Baik, sampai di sini semoga Anda menjadi lebih paham begitu ya, dan semoga juga nanti ujian akhirnya bisa sukses. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.